Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Dilhan Azaria dari kelas D Bahasa Indonesia, Teknik Industri Angkatan 2019. Melalui video ini, saya akan menjelaskan artikel ilmiah yang telah saya buat. Saya membuat artikel ilmiah konseptual dengan judul Digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Era Disrupsi Teknologi. Dalam presentasi saya kali ini ada 3 pokok bahasa. Yang pertama adalah pendahuluan, berisi latar belakang dan tujuan dari pembuatan artikel ilmiah. Yang kedua adalah pembahasan, berisi pembahasan dari hasil studi pustaka. Dan yang ketiga adalah kesimpulan, berisi kesimpulan dari artikel ilmiah. Di sini sebelum masuk ke bagian yang pertama, saya ingin menambahkan sedikit bahwa di artikel ilmiah saya juga terdapat bagian yang lain selain bagian pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan, yaitu terdapat bagian judul, identitas penulis, abstrak, dan kata kunci, seperti yang terlihat pada layar. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan ini terdapat 2 bagian, yaitu bagian latar belakang dan bagian tujuan. Yang pertama adalah latar belakang dari penulisan artikel ilmiah ini. Di sini saya menampilkan urgensi dari permasalahan. Jadi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM itu berperan penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Menurut Jayani, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2018 itu sebanyak 64,2 juta unit. Dan UMKM ini mampu menyerap sebanyak 121 juta tenaga kerja atau sekitar 97% total tenaga kerja dan 99% total lapangan pekerjaan. UMKM juga berkontribusi sebanyak 60,3% dalam total PDB nasional Indonesia. Nah, meskipun terlihat berjaya, sebagian besar pengusaha khususnya yang bergerak di sektor usaha mikro masih berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, permasalahan yang dihadapi UMKM yang pertama adalah permasalahan pemasaran sebagai permasalahan terbesar kedua setelah permasalahan pendanaan. Permasalahan yang lain adalah permasalahan bahan baku, kualitas tenaga kerja, dan distribusi transportasi. Jadi pelaku UMKM di Indonesia ini masih kekurangan dalam hal pengetahuan mengenai teknologi terbaru, akses dan penguasaan teknologi informasi, cara manajemen bisnis modern, dan akses menuju pasar global. Sebagian besar pelaku UMKM masih menggunakan cara tradisional dan belum memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai alat pemasarannya. Hal inilah yang menyebabkan permasalahan pemasaran pada pelaku UMKM. Nah, di era disrupsi teknologi ini, kegiatan perdagangan yang semula dilakukan secara langsung, kini mulai beralih menjadi perdagangan melalui media elektronik. Untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada, terutama permasalahan pemasaran, seharusnya perkembangan internet yang pesat dapat menjadi peluang bagi pelaku UMKM, yaitu dengan melakukan digitalisasi UMKM. Berdasarkan uraian singkat yang telah saya paparkan, tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mendeskripsikan digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah di era disrupsi teknologi. Selanjutnya, pada bagian yang kedua adalah bagian pembahasan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah jenis usaha yang manajemennya berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, aset perusahaan kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, ada karakteristik yang membedakan antara UMKM dengan usaha besar, seperti yang terlihat pada tabel. Untuk usaha mikro, asetnya maksimal 50 juta rupiah dan omsetnya maksimal 300 juta rupiah. Untuk usaha kecil, aset berkisar antara 50 juta sampai 500 juta rupiah dan omsetnya berkisar antara 300 juta sampai 2,5 miliar rupiah. Untuk usaha menengah, asetnya antara 500 juta sampai 10 miliar rupiah dan omsetnya antara 2,5 miliar sampai 50 miliar. Sedangkan untuk usaha besar, asetnya itu lebih dari 10 miliar rupiah dan omsetnya lebih dari 50 miliar rupiah. Nah, UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional Indonesia, seperti yang telah saya jelaskan pada bagian latar belakang tadi. Secara singkatnya,
UMKM berperan dalam upaya pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui pembukaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa dan mewujudkan stabilitas nasional. Hal ini terbukti ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1998, hanya UMKM yang mampu bertahan. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar UMKM tidak membutuhkan modal besar untuk memulai atau melanjutkan bisnisnya. Sehingga ketika terjadi fluktuasi nilai rupiah, UMKM tidak terlalu terkena dampaknya. Hal ini berbeda dengan usaha besar. Nah, dari data-data tersebut terbukti bahwa UMKM itu memang berperan penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh UMKM. Seperti yang telah saya sebutkan pada bagian latar belakang, yaitu permasalahan pemasaran, pendanaan, bahan baku, kualitas tenaga kerja, dan distribusi transportasi. Nah, di sini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengatasi permasalahan pemasaran. Seperti contohnya adalah pembukaan gerai UMKM di Gedung Smesco dan melakukan kegiatan pameran baik di dalam maupun di luar negeri. Akan tetapi, upaya yang dilakukan pemerintah ini belum cukup efektif untuk mengatasi permasalahan pemasaran yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Konsumen dari UMKM ini masih terbatas pada daerah di sekitar UMKM tersebut berada. Nah, di era disrupsi teknologi ini, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat berubah, termasuk dalam hal perniagaan. Kegiatan perdagangan yang semula dilakukan secara langsung, kini mulai beralih menjadi kegiatan melalui perdagangan elektronik atau yang biasa disebut dengan e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Dan salah satu wadah yang dapat digunakan untuk perdagangan elektronik adalah e-marketplace. E-marketplace merupakan media online berbasis internet sebagai tempat untuk melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual dengan modal penjualan e-bisnis. Nah, seharusnya para pelaku UMKM bisa mengambil peluang dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas pasarnya agar tetap bisa bersaing dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa. Akan tetapi, pelaku UMKM di Indonesia masih kekurangan dalam hal pengetahuan mengenai perkembangan teknologi terbaru. Mayoritas pemasaran produk masih menggunakan cara yang sederhana dan belum memanfaatkan media sosial atau jaringan internet sebagai alat pemasarannya. Hal ini terbukti dalam riset Deloitte tahun 2016. Dari 57,9 juta UMKM, hanya 9% yang terlibat dalam jejaring sosial terintegrasi dan memiliki kemampuan e-commerce. 18% hanya menggunakan jaringan sosial dalam penjualan produk, 36% memiliki akses internet tetapi tidak digunakan untuk penjualan produk, dan 37% lainnya tidak memiliki akses internet. Dan di zaman yang serba teknologi ini, jika manusia tidak cepat beradaptasi, maka besar peluang untuk tertinggal. Hal ini sama halnya dengan UMKM. Jika pelaksanaan produk dan jasa hanya menggunakan cara yang sederhana, seperti penyebaran informasi dari mulut ke mulut, maka jangkauan konsumennya juga akan sangat terbatas. Dan di sini terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk merealisasikan digitalisasi UMKM. Yang pertama adalah menggunakan website, baik yang berbayar ataupun yang tidak berbayar. Selanjutnya ada memasarkan produk dan jasanya melalui media sosial yang dapat digunakan secara gratis. Dan yang ketiga adalah penggunaan e-marketplace. Dalam upaya mewujudkan UMKM yang berbasis digital, dibutuhkan peran pemerintah, baik dalam hal pengenalan dan pelatihan, maupun dalam hal mendorong dan memfasilitasi UMKM untuk mulai menggunakan media perdagangan elektronik. Di sini, pemerintah telah membuat gerakan UMKM Go Digital dengan tujuan memfasilitasi dan memberikan kesempatan pada UMKM untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Para pelaku UMKM akan dibimbing mulai dari tahap awal proses pengolahan hingga cara manajemen promosi online. Produk dan jasa UMKM yang telah terdaftar akan dipromosikan dan dipasarkan melalui e-marketplace besar. Jadi pada tahun 2020, pemerintah memiliki target 6 juta UMKM akan go digital. Dan kemampuan e-commerce UMKM akan meningkat dari yang sebelumnya hanya 9%, meningkat menjadi 10-12%. Selain itu, kontribusi UMKM ke PDB juga diharapkan bisa meningkat sebanyak kurang lebih 12%.
Nah, digitalisasi UMKM akan membawa dampak yang positif, terutama dalam segi pemasaran produk. Digitalisasi UMKM akan memudahkan konsumen dalam bertransaksi. Selain itu, dengan melakukan digitalisasi, proses bisnis atau proses transaksi itu dapat berlangsung tanpa mengenal kondisi dan batas waktu. Keuntungan yang lain adalah dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, dengan penggunaan media perdagangan elektronik, itu akan membuat UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan sampai skala internasional. Terlebih lagi, Indonesia itu terlibat dalam perdagangan bebas dan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain. Jadi, produk yang ditawarkan UMKM akan dapat dijangkau dan jasa yang ditawarkan akan dapat dikenal oleh konsumen, bahkan yang jaraknya sangat jauh dari lokasi UMKM tersebut berada. Tentunya hal ini akan membawa dampak yang positif bagi pemasaran produk dan jasa yang akan berdampak pada peningkatan kontribusi UMKM dalam PDB nasional. Bagian yang terakhir adalah bagian kesimpulan. Digitalisasi UMKM merupakan bentuk penyesuaian yang perlu dilakukan UMKM di era disrupsi teknologi ini untuk memperluas pasarnya agar tetap dapat bersaing dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa. Ada beberapa cara untuk digitalisasi UMKM, antara lain adalah promosi dan penjualan produk dan jasa UMKM melalui website, media sosial, atau melalui e-marketplace. Dengan melakukan digitalisasi, UMKM dapat memasarkan produknya dengan lebih efektif dan efisien. Digitalisasi UMKM akan memudahkan konsumen dalam bertransaksi. Penggunaan media perdagangan elektronik akan membuat UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini akan membawa dampak positif bagi pemasaran produk dan jasa yang akan berdampak pada peningkatan kontribusi UMKM dalam PDB nasional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.